Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosana Jessica Dita Septiana, NPM 20105011133 dari Rombel 3 Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dokumen JSA dari PT Blacksmith dengan pekerjaan proses membuat golok 60 cm dari bahan permobil. Di sini alat pelindung diri dan sistem kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja antara lain 1. Helm keselamatan, sepatu keselamatan, kacamata keselamatan, sarung tangan cotton, alat pemadam, tameng muka, masker, pelindung telinga, dan izin kerja. Lalu untuk urutan dari langkah-langkah kerja, yang pertama kita menggunakan palu besi. Lalu rekomendasi untuk meniadakan atau mengurangi potensi bahaya adalah gunakan palu hanya pada kondisi baik dan dengan hati-hati sekali mengendalikannya. Lalu langkah yang pertama adalah pegang ujung tangkai palu. Sumber bahaya atau potensi bahaya adalah tertumbur pada benda dan terpukul oleh benda. Lalu langkah pencegahannya adalah mencekik palu menambah kesempatan untuk tubrukan pada jari, maka disarankan untuk menggunakan sarung tangan. Lalu langkah yang kedua adalah mulai menggunakan landasan pandai besi dengan meletakkannya secara tepat. Sumber bahaya atau potensi bahaya adalah landasan tidak kokoh atau meleset. Langkah pencegahan adalah pastikan pemasangan landasan pandai besi sudah kokoh, sehingga meminimalisir terjadinya pergeseran landasan pandai besi. Lalu yang kedua, kita menggunakan alat tungku api. Langkah yang pertama adalah memasukkan besi baja ke dalam tungku untuk memudahkan proses penempaan. Potensi bahaya adalah terpapar panas dari api secara langsung. Lalu untuk pencegahannya, gunakan tameng muka dan sarung tangan untuk menghindari terkena panas api secara langsung. Lalu alat yang ketiga, kita menggunakan kapak besi. Langkah yang pertama, kita memilih kapak yang cocok untuk memotong. Potensi bahayanya adalah tertumbur oleh benda. Lalu langkah pencegahannya, kita harus menggunakan kapak yang tahan panas dan kuat untuk memotong besi baja. Langkah yang kedua adalah pegang bagian atas kapak. Potensi bahayanya adalah tertumbur oleh benda. Lalu langkah pencegahannya adalah jika kapak meleset, maka tangan akan terjadi ketidakseimbangan pada besi baja yang bisa mengakibatkan jatuh dan menimpa kaki atau anggota tubuh lain. Sehingga kita penting sekali untuk menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan kita. Lalu langkah yang ketiga adalah pegang kapak dengan ibu jari dan telunjuk di atas telapak tangan, buku jari di luar jangkauan. Potensi bahaya adalah tertumbur oleh benda. Lalu penanganannya atau pencegahannya, kapak yang meleset dapat menyebabkan bencana serius bagi jari dan tulang, sehingga kita penting menggunakan sarung tangan. Lalu langkah yang keempat, tidak menggunakan tenaga melebihi yang dibutuhkan untuk memotong. Potensi bahaya adalah tertumbur oleh benda. Lalu penanganannya atau pencegahannya, kita harus menggunakan sarung tangan. Langkah yang kelima adalah sikap kerja yang tidak ergonomis. Lalu potensi bahaya adalah sakit pada otot, gangguan fungsi, dan bentuk otot. Lalu pencegahannya, selalu perhatikan posisi saat menempa maupun memotong. Alat yang keempat adalah gerinda. Rekomendasi atau pencegahannya adalah gunakan gerinda hanya pada kondisi baik dan dengan hati-hati sekali mengendalikannya. Langkah yang pertama, pilih gerinda yang cocok untuk besi baja. Potensi bahaya adalah tertumbur oleh benda. Lalu pencegahannya adalah ketahui jenis gerinda yang cocok untuk besi baja. Yang kedua adalah pemeriksaan gerinda, potensinya kerusakan barang. Pencegahannya, periksa gigi gerinda yang rusak setelah pemakaian. Lalu yang ketiga adalah sikap kerja yang tidak ergonomis. Potensi bahaya adalah sakit pada otot, gangguan fungsi, dan bentuk otot. Lalu pencegahannya, selalu perhatikan posisi saat menggerinda.
Langkah yang keempat adalah pegang gerinda dengan ibu jari dan telunjuk di atas telapak tangan, buku jari di luar jangkauan. Potensi bahaya adalah tertumbur oleh benda. Lalu pencegahannya jangan menempatkan tangan atau badan pada posisi yang dapat menyebabkan kecelakaan jika alat tergelincir. Lalu langkah yang kelima, menggunakan gerinda sesuai bentuk yang diinginkan. Lalu potensinya adalah gangguan pendengaran atau tuli. Dan kita bisa menanggulanginya atau menghindarinya dengan cara menggunakan pelindung telinga. Mesin yang selanjutnya adalah mesin amplas. Direkomendasikan untuk menggunakan amplas hanya pada kondisi baik dan dengan hati-hati sekali mengendalikannya. Langkah pertama, pilih gerinda yang cocok untuk besi baja. Potensi bahaya tertumbur oleh benda. Langkah penanganan, ketahui jenis amplas yang cocok untuk besi baja. Langkah kedua, pemeriksaan gerinda. Pemeriksaan amplas. Lalu kita bisa potensi bahayanya adalah kerusakan barang. Kita bisa menghindarinya dengan jika pegangannya rusak atau patah, ganti atau buang gergaji atau mata gerinda atau mata mesin amplas. Lalu yang ketiga adalah sikap kerja yang tidak ergonomis. Bisa menyebabkan sakit pada otot, gangguan fungsi, dan bentuk otot. Lalu pencegahannya, selalu perhatikan posisi saat mengamplas. Langkah yang keempat, mulai mengamplas dengan mesin amplas. Potensi bahaya, gangguan pendengaran. Lalu pencegahannya adalah gunakan pelindung telinga. Langkah yang terakhir adalah menyepuh. Yang pertama adalah memasukkan besi baja ke dalam air murni. Potensi bahaya adalah terkena panas secara langsung. Lalu penanganannya adalah gunakan sarung tangan. Baik, demikian itulah tadi presentasi saya mengenai dokumen CSA tentang pembuatan golok dari bahan permobil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.